Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menyebutkan wilayah Indonesia secara geografis. Yang kedua menyebutkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap Pancasila. Yang ketiga menunjukkan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, kita mulai saja ya. Teman-teman, di manakah letak Indonesia secara geografis? Sebelum kita pelajari letak wilayah Indonesia secara geografis, kita ketahui dulu apa itu letak geografis. Letak geografis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi. Wilayah Indonesia secara geografis dapat kita ketahui melalui peta berikut. Berdasarkan peta berikut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sekarang kita pelajari perbatasan wilayah Indonesia secara geografis. Kita mulai dari sebelah timur. Pada sisi timur, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, tepatnya di Pulau Papua, Provinsi Papua. Sedangkan perairannya di sebelah timur dibatasi oleh Samudra Pasifik. Sekarang kita menuju ke sisi sebelah selatan. Pada sisi ini, perairan Indonesia dan perairan Australia dibatasi oleh Samudra Hindia dan Laut Arafura. Di sebelah barat, perairan Indonesia dibatasi oleh perairan Samudra Hindia. Samudra Hindia ini membatasi perairan Indonesia dengan laut lepas. Di sisi barat, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan negara manapun. Perbatasan yang terakhir yaitu perbatasan utara. Perbatasan ini adalah perbatasan yang paling kompleks. Dimulai dari Teluk Benggala. Teluk ini membatasi perairan Indonesia dengan perairan India. Kemudian di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Dan juga ada Samudra Pasifik yang membatasi antara Indonesia dengan Filipina. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan mana letak Indonesia secara geografis? Nah, karena kita sudah mempelajarinya, sekarang kita menjadi tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Wow! Yang di dalamnya ternyata juga terdapat banyak keragaman. Keragamannya diantaranya ada keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, dan keragaman yang lainnya. Dari keragaman ini tidak membuat Indonesia menjadi terpecah belah, tetapi Indonesia dapat bersatu karena adanya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita pelajari nilai-nilai luhur Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini disimbolkan dengan gambar apa ya teman-teman? Betul sekali. Sila ini disimbolkan dengan gambar bintang. Sila ini menunjukkan bahwa yang pertama, setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dan yang kedua, setiap warga negara berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama yaitu misalnya
Kita sebagai orang muslim berhak melakukan ibadah sholat. Akan tetapi kita tidak boleh melarang teman kita yang berbeda keyakinan untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang terdapat pada sila kedua ini menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki tenggang rasa dan toleransi sesama manusia. Contoh kecil itu menolong teman yang sedang kesusahan. Selanjutnya, persatuan Indonesia adalah sila yang ketiga. Pada sila ini menunjukkan kita sebagai warga negara harus mencintai bangsa Indonesia. Salah satu contoh yang menunjukkan rasa cinta kepada tanah air yaitu menggunakan produk dalam negeri. Kita lanjutkan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada banyak sekali nilai-nilai luhur dalam sila ini. Yang pertama, setiap warga negara harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan musyawarah harus dilaksanakan dengan mufakat. Sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan padi dan kapas, yang menunjukkan sikap gotong royong, peduli sesama, serta sikap adil dalam urusan kesejahteraan sosial. Alhamdulillah, tadi kita telah belajar tentang wilayah Indonesia secara geografis dan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah karena kita telah dilahirkan di negara Indonesia, di mana negara kita adalah bangsa yang besar dan kaya akan keragaman. Salah satu cara untuk mensyukurinya yaitu hendaknya kita menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini, coba teman-teman tuliskan sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sudah paham ya teman-teman untuk tugasnya? Oke, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.